Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah akuntansi biaya, kelas D, Universitas Hasanuddin, akan menjelaskan mengenai standar kos 1. Sebelum memasuki materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Farhan Zafran dengan saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Fadil Pratama. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Ramli. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Musrahmania M. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Materi pertama yaitu penggunaan biaya standar. Biaya standar dapat digunakan untuk kontrol biaya, biaya inventaris, anggaran belanja, harga produk, dan pencatatan. Pengendalian biaya atau cost control. Tujuan pengendalian biaya adalah untuk membantu manajemen dalam memproduksi unit produk atau jasa yang dapat digunakan dengan biaya yang paling rendah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Standar memungkinkan manajemen untuk membuat perbandingan berkala biaya aktual dengan biaya standar untuk mengukur kinerja dan efisiensi yang tepat. Biaya inventaris. Dua pandangan dianut oleh para pendakwa yang menetapkan biaya inventaris. Satu kelompok berpendapat bahwa inventaris harus dinyatakan dalam istilah standar dan biaya yang disebabkan oleh ketidakefisienan dan produk diam harus dihapuskan sebagai biaya jangka waktu. Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam produk unit harus disertakan dalam biaya prosedur akuntansi. Oleh karena itu, untuk tujuan mempersiapkan laporan keuangan eksternal, inventaris yang disusun secara standar harus disesuaikan jika perlu untuk memperkirakan biaya yang sebenarnya. Anggaran belanja. Biaya standar dan anggaran serupa, karena keduanya mewakili biaya yang direncanakan oleh periode tertentu. Biaya standar sangat berguna sewaktu menyusun anggaran, karena anggaran itu membentuk bahan dasar untuk total target atau anggaran. Anggaran pada dasarnya adalah biaya standar yang dikaitkan dengan volume atau tingkat aktivitas yang diharapkan. Harga produk atau produk pricing. Harga jual unit dan biaya per unit biasanya berkaitan erat. Dalam kebanyakan kasus, perubahan harga jual unit akan menghasilkan perubahan dalam jumlah unit yang dijual, dan sesuai dengan itu, jumlah unit yang harus diproduksi. Sebagai jumlah unit yang menghasilkan perubahan, begitu pula biaya unit sebagai biaya overhead yang sudah tetap akan tersebar di berbagai jumlah unit. Misalnya, penurunan harga jual sebuah unit biasanya mengakibatkan lebih banyak unit yang dijual. Ketika lebih banyak unit terjual, biaya unit berkurang karena pabrik tetap overhead yang terbesar di atas jumlah yang lebih besar unit. Upaya manajemen untuk mencapai kombinasi harga dan volume terbaik untuk jangka waktu tertentu, sehingga memaksimalkan keuntungan. Pengaturan biaya bantuan standar dalam proses keputusan dengan menyediakan biaya standar yang diproyeksi untuk berbagai tingkat kegiatan. Pencatatan atau record keeping. Pencatatan yang terperinci dapat dikurangi jika biaya standar digunakan sehubungan dengan biaya yang sebenarnya. Misalnya, jika persediaan disimpan pada biaya standar, buku besar inventaris hanya perlu mencatat jumlah. Selanjutnya yaitu jenis standar. Ada 3 jenis standar yang dapat digunakan, yaitu standar tetap atau dasar, standar ideal, dan standar yang dapat dicapai. Standar pertama yaitu standar tetap atau dasar. Jika pernah ditetapkan, tidak akan berubah. Standar seperti ini mungkin ideal atau dapat dicapai ketika pada mulanya ditetapkan, tetapi tidak pernah miring sekali standar itu ditetapkan karena kurangnya utilitas untuk manajemen atas jangka waktu. Standar tetap jarang digunakan dalam urusan manufaktur. Standar kedua yaitu standar ideal. Dihitung menggunakan kondisi utopis untuk proses manufaktur tertentu. Standar ideal mengasumsikan bahwa material langsung, tenaga kerja langsung, dan barang overhead pabrik akan diperoleh dengan harga minimum dalam sebuah kasus. Standar ideal juga didasarkan pada penggunaan yang optimal dari material langsung, tenaga kerja langsung, dan komponen overhead pabrik dengan kapasitas produk 100%.
Pada kenyataannya, standar ideal tidak dapat dipenuhi dan akan menimbulkan varians yang kurang menguntungkan. Standar yang ketiga yaitu standar yang dapat dicapai, yaitu standar yang tingkat efisiensi yang tinggi, tetapi standar tersebut berbeda dari standar ideal karena dapat dipenuhi atau bahkan dilampaui dengan penggunaan operasi yang efisien. Standar yang dapat dicapai mempertimbangkan bahwa suku cadangan komponen bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat diperoleh dengan harga keseluruhan yang baik, tidak harus dengan harga terendah setiap saat, tetapi jauh di bawah harga tertinggi yang diharapkan. Standar yang dapat dicapai juga mempertimbangkan bahwa 1. Tenaga kerja langsung tidak 100% efisien. 2. Bila bahan langsung digunakan ada beberapa pembusukan atau normal. Dan 3. Produsen tidak dapat memproduksi dengan kapasitas 100%. Standar yang dapat dicapai ditetapkan di atas tingkat efisiensi rata-rata tetapi dapat dipenuhi atau dilampaui oleh produksi yang efisien. Penetapan standar. Bagian integral dari sistem biaya standar adalah penetapan standar untuk material langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Standar bahan langsung. Standar biaya bahan langsung dapat dibagi menjadi standar harga dan standar efisien atau penggunaan. Yang pertama yaitu standar harga bahan langsung atau rate. Standar harga adalah harga satuan di mana bahan langsung harus dibeli meskipun biaya standar dinyatakan per satuan. Manajemen tetap harus memperkirakan total penjualan untuk periode berikutnya sebelum standar individu dapat ditetapkan. Perkiraan penjualan adalah yang paling penting karena pertama-tama akan menentukan total unit barang jadi yang harus diproduksi dan kemudian menentukan jumlah total bahan langsung yang harus dibeli selama periode berikutnya. Sebagian besar pemasok akan menawarkan diskon kuantitas substantif berdasarkan peningkatan jumlah bahan langsung yang diharapkan akan dipesan untuk seluruh periode. Setelah jumlah yang akan dibeli ditentukan, harga pembelian bersih dapat ditentukan oleh pemasok. Yang kedua yaitu standar efisiensi bahan langsung atau penggunaan. Standar efisiensi kuantitas atau penggunaan adalah spesifikasi yang ditentukan sebelumnya dari jumlah bahan langsung yang harus digunakan untuk produksi satu unit jadi. Jika lebih dari satu bahan langsung diperlukan untuk menyelesaikan suatu unit, standar individu harus dihitung untuk setiap bahan langsung. Jumlah bahan langsung yang berbeda dan jumlah terikat masing-masing yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit dapat dikembangkan dari studi teknik, analisis pengalaman masa lalu menggunakan statistik deskriptif, dan atau uji coba dalam kondisi terkontrol. Sebagai contoh, Standard Corporation memproduksi kostum badut dan mengharapkan untuk menjual semua unit kostum yang diproduksinya. Ia berencana untuk memproduksi 2.000 unit jadi selama periode berikutnya dan menjualnya masing-masing seharga $100. Studi teknik dikonfirmasi oleh pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa satu unit jadi membutuhkan 2 yard kain bahan langsung. Departemen pembelian menentukan pemasok yang akan menyediakan 4.000 yard atau 2.000 kali 2 yang dibutuhkan setiap tahun dengan harga $5 per yard. Dengan informasi ini, standar berikut telah ditetapkan untuk tahun tersebut, yaitu Direct Material Price Standard seharga $5 per yard. Dan Direct Material Efficiency atau Usage Standard 2 year per unit. Standar ketenaga kerjaan langsung. Standar biaya tenaga kerja langsung seperti bahan langsung dapat dibagi menjadi standar harga atau price, standar tingkat tenaga kerja, dan standar efisiensi atau efisiensi standar atau jam kerja. Yang pertama yaitu standar kerja tenaga kerja langsung. Standar kerja atau tarif adalah tarif yang ditentukan sebelumnya untuk suatu periode tarif standar gaji yang akan diperoleh seseorang biasanya ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan dan pengalaman yang dimiliki orang tersebut pada pekerjaan itu.
Kedua, standar efisiensi adalah standar kinerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk jumlah jam kerja langsung yang harus masuk ke dalam produksi satu unit jadi. Studi waktu dan gerak sangat membantu dan mengembangkan standar efisiensi tenaga kerja langsung. Dalam studi ini, analisis dibuat dari prosedur yang diikuti oleh pekerja dan kondisi, atau ruangan, suhu, peralatan, alat, pencahayaan, dan lain-lain, di mana pekerja harus melakukan tugas yang diberikan. Persamaan untuk learning curve adalah, kita bisa lihat di bawah, yaitu Y sama dengan A X pangkat B, di mana Y adalah jumlah rata-rata jam kerja langsung per unit, A adalah jumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk menghasilkan unit pertama, X adalah kumulatif atau total unit yang diproduksi, sedangkan B adalah indeks pembelajaran atau indeks learning. Melanjutkan contoh perusahaan standar yang tadi, harga tenaga kerja langsung dan standar efisiensi sekarang akan dikembangkan untuk tahun tersebut. Seorang insinyur menyiapkan jadwal berikut dengan menggunakan studi waktu dan gerak serta teknik lain yang relevan, yaitu waktu pemotong per unit 1 hour, jam, dan waktu menjahit per unit yaitu membutuhkan 2 jam. Untuk lebih memahami, maka dilampirkanlah contoh berikut atau yang di bawah persamaan tadi. Baik, selanjutnya, perusahaan memiliki 1 mesin potong dan 2 mesin jahit. Semua personel pabrik beroperasi dalam satu shift selama 40 jam seminggu. Pabrik tutup selama 2 minggu di bulan Juli untuk memperlengkapi kembali sehingga para pekerja menerima cuti paksa selama 2 minggu. Kapasitas produk pabrik dengan asumsi tidak ada kerusakan yang tidak terduga, kekurangan bahan, masalah tenaga kerja, dan lain-lain, berada pada tingkat kapasitas non-internal 2000 unit per tahun berdasarkan batasan berikut. 1 mesin potong dapat memotong 40 unit per minggu, 1 jam per unit kali 40 jam. 2 mesin jahit dapat menjahit bersama 40 unit per minggu, 40 jam per minggu tambah 2 jam per unit, 20 sama dengan 20 unit per mesin kali 2 mesin. Total produksi tahunan 40 unit per minggu kali 50 minggu adalah 2000 unit. Dengan menggunakan analisis ini, Departemen Personalia bermaksud untuk mempekerjakan pekerja berikut untuk periode berikut. Diharapkan jumlah jam kerja langsung adalah 6.000. Kisaran yang relevan produksi adalah antara 3.000 dan 6.000 jam kerja langsung. Yang ketiga, standar overhead pabrik. Konsep pengaturan standar untuk overhead pabrik mirip dengan mengatur standar untuk material langsung dan tenaga kerja langsung. Namun, meskipun konsep dasarnya serupa, prosedur yang digunakan untuk menghitung biaya standar untuk overhead pabrik sangat berbeda. Anggaran biasanya digunakan untuk mengendalikan biaya. Sebelum periode yang bersangkutan, telah disiapkan anggaran yang menunjukkan biaya overhead pabrik yang diantisipasi. Biaya overhead pabrik yang sebenarnya kemudian dibandingkan dengan yang dianggarkan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajerial. 2 pendekatan penganggaran yang umum digunakan adalah anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis menunjukkan biaya yang diantisipasi pada suatu tingkat kegiatan yang dibenarkan dengan asumsi bahwa produk tidak akan menyimpang secara material dari tingkat yang dipilih. Ketika sebagian besar biaya overhead pabrik tidak terpengaruh oleh aktivitas atau ketika aktivitas produktif stabil. Anggaran statis akan menjadi alat yang tepat, namun situasi seperti ini jarang terjadi. Selain itu, tingkat produksi biasanya berfluktuasi sebagai respon terhadap fluktuasi permintaan pelanggan. Jika anggaran statis digunakan dan produksi aktual berbeda dari produksi yang direncanakan, perbandingan biaya yang akurat tidak dapat dibuat karena bagian dari perbedaan antara biaya aktual dan standar adalah hasil dari perubahan tingkat produksi yang tidak dapat dijelaskan oleh anggaran statis pada tabel 10.3. Anggaran fleksibel menunjukkan biaya yang diantisipasi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Ini menghilangkan masalah yang terkait dengan anggaran statis. Dalam hal fluktuasi kegiatan produktif, biaya aktual yang dikeluarkan harus dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan yang akan dikeluarkan pada tingkat aktivitas yang sama. Perbandingan biaya aktual dengan biaya standar pada tingkat aktivitas yang sama adalah salah satu-satunya perbedaan yang bermakna untuk tujuan evaluasi kinerja dan membuat anggaran fleksibel menjadi bentuk penganggaran yang lebih realistis. Tabel 10.3 menunjukkan
Anggaran overhead pabrik statis untuk standar corporation. Anggaran statis ini dapat digunakan jika jam standar yang diizinkan dan jam kerja aktual sama dengan 6.000 jam. Melanjutkan contoh perusahaan standar, tarif penerapan overhead pabrik standar untuk 19x2 sekarang akan dikembangkan berdasarkan jam kerja langsung. Tabel 10.3 adalah anggaran statis yang dengan hanya satu aktivitas tingkat kapasitas normal yang disiapkan oleh berbagai manajer departemen dengan manajemen tingkat atas. Tarif aplikasi overhead pabrik standar per jam tenaga kerja langsung untuk 19x2 dihitung sebagai berikut yang di bawah ini. Menetapkan standar untuk biaya dan pesanan pekerjaan atau sistem biaya. Biaya kualitas dan mutu. 1. Definisi kualitas. Kualitas suatu produk sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar. Beberapa item konsumen untuk diproduksi rusak lebih awal karena perubahan gaya atau keusangan yang direncanakan. Sedangkan yang lain tidak dipengaruhi oleh gaya tetapi oleh kecenderungan penggunaan produk. Kualitas suatu produk tergantung pada interaksi kualitas desain, kualitas kesesuaian dengan desain, dan kualitas kinerja. Kualitas desain mencakup ketaatan pada spesifikasi yang tepat, tergantung pada persyaratan teknis. Performa suatu produk tergantung pada kualitas desain dan kualitas kesesuaian dengan desain. Perbedaan harus dibuat antara spesifikasi kualitas, pengerjaan, dan keandalan produk. 0 cacat. Banyak perusahaan menerapkan program 0 tanpa cacat untuk menghilangkan cacat pada lini produk. Salah satunya, metode untuk mendapatkan 0 cacat adalah dengan memberikan pengakuan bagi individu prestasi UAL. Orang telah dikondisikan untuk menerima kenyataan bahwa mereka ada tidak sempurna dan karena rentan terhadap kesalahan. Pengakuan atas kesalahan manusia diekspresikan oleh pernyataan manusia adalah manusia dan manusia membuat kesalahan. Tidak ada yang bisa sempurna selama orang mengambil bagian di dalamnya. Kesalahan manusia terutama disebabkan oleh 3 situasi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Dan yang terakhir, kurang perhatian. Kurangnya pengetahuan dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pelatihan modern, dan kurangnya fasilitas yang tepat dapat diperbaiki dengan survei pabrik dan peralatan secara berkala. Saat ini, sikap yang tidak dapat dihilangkan dengan menjalankan program tanpa cacat. Karyawan dapat direkondisi untuk menyadari bahwa kerusakan tidak perlu terjadi. Penting juga untuk diingat bahwa produksi tepat waktu bergantung pada kualitas. Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah semua biaya yang muncul untuk bisa menangani suatu masalah kualitas barang. Umumnya, biaya kualitas ini pun ditangani oleh manajemen kualitas lewat sistem informasi manufaktur. Jika biaya kualitas akan dimasukkan dalam evaluasi manajer, ini berarti itu harus diukur. Biaya kualitas atau ketidaksesuaian dengan kualitas standar biasanya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. 2 biaya pertama timbul karena mungkin ada ketidaksesuaian produk. 2 biaya terakhir timbul karena tidak adanya kesesuaian untuk suatu produk. Definisi setiap biaya dan jenis biaya dalam setiap kategori diberikan di bawah. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang termasuk biaya pencegahan itu, yang pertama ada perencanaan kualitas dan penetapan standar secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan mengoperasikan sistem jaminan kualitas. Yang ketiga, pelatihan yang berkualitas bagi karyawan. Yang keempat, pemeliharaan preventif pada peralatan dan alat. Yang kelima, pelatihan dan evaluasi pemasok. Dan yang terakhir, studi teknik untuk meningkatkan kinerja kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Yang termasuk biaya penilaian yaitu prosedur pengendalian proses statistik, inspeksi, pengujian, dan audit kualitas. Yang ketiga, biaya valur internal, termasuk biaya yang dikeluarkan sebelum produk pabrik pergi untuk pengerjaan ulang, memo, dan waktu henti. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, termasuk biaya yang dikeluarkan setelah produk meninggalkan pabrik untuk garansi perbaikan, penanganan pengaduan nasabah, pengemasan ulang dan pengiriman, dan klaim tanggung jawab produk. Nah, seperti inilah contoh menyajikan laporan biaya kualitas.
Filosofi just in time. Istilah just in time jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu. Jadi sistem produksi just in time atau JIT ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Interval waktu yang disebut sebagai waktu throughput dan terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama, waktu pemrosesan adalah waktu aktual produk sedang dikerjakan. Dalam proses produksi hipotesis ini, waktu yang diperlukan untuk memproses produk di masing-masing dari 4 departemen. Yang kedua, waktu inspeksi adalah waktu yang dihabiskan untuk memeriksa produk untuk memastikannya konformulir ke standar produksi saat bergerak dari satu departemen produksi ke departemen berikutnya dan sebelum dikirim ke pelanggan. Waktu inspeksi juga termasuk waktu yang diperlukan untuk mengerjakan ulang produk yang ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Perhatikan bahwa selain memeriksa produk saat bergerak melalui departemen produksi, pemeriksaan juga diperlukan saat bahan baku dibeli. Dalam contoh ini, waktu inspeksi adalah 1 hari. Yang ketiga, waktu pemindahan adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan produk dari satu departemen produksi ke departemen produksi berikutnya dan waktu untuk memindahkannya dari penyimpanan. Yang keempat, waiting time adalah waktu sisa produk dalam produksi departemen sebelum dikerjakan. Misalnya setelah produk dipindahkan dari departemen A, produk tidak dapat langsung dikerjakan di departemen B. Dalam contoh ini, waktu tunggu di departemen B diperkirakan 1 hari. Untuk keseluruhan proses produksi, waktu tunggu adalah 0,6 hari. Yang kelima, waktu penyimpanan adalah waktu penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi sebelum digunakan oleh bagian produksi untuk bahan baku dan bekerja dalam proses dan dikirim ke pelanggan dalam kasus produk jadi. Dipastikan bahwa hanya bahan mentah dan produk jadi yang disimpan di gudang. Dalam contoh ini, waktu penyimpanan adalah 5 hari. Dengan demikian, waktu throughput dapat dilihat sebagai berikut. Waktu produksi sama dengan waktu pertambahan nilai tambah waktu tambah nilai atau waktu proses sama dengan waktu pemrosesan tambah waktu yang tidak ditambah nilai alternatifnya. Waktu yang tidak ditambah nilai dapat dilihat sebagai waktu yang terbuang dan oleh karena itu waktu proses dapat dinyatakan sebagai waktu produksi sama dengan waktu nilai tambah ditambah waktu pemborosan atau waktu produksi sama dengan waktu pemrosesan tambah waktu pemborosan. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai standar KOS 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi Anda di masa yang akan datang.